Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau siapkan hati buat Tuhan. Kita mau mengenali kasih-Nya lebih dalam lagi. Lebih dalam. Lebih dalam. Mari siapkan hati Bapak Ibu. Kita mau tenggelam lebih dalam. Tenggelam dalam kasih. Mari kenali. Mari kenali kasih-Nya. Mari kenali kasih Bapa. Mari kenali kasih Bapa. 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 Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Mari Bapak Ibu. Mari buka hati. Buka pintu hatimu. Agar seberkas kasih-Nya, seberkas cahayanya masuk ke dalam hati Bapak Ibu. Rasakan. Rasakan aliran-aliran kasih itu mengalir. Mungkin ada orang yang berkata sulit sekali merasakan kasih Bapa. Mungkin ada orang yang mengatakan sulit sekali Sam. Untuk dapat merasakan keberadaan Bapa surgawi. Bagaimana saya dapat merasakan kehadiran Tuhan Yesus? Bagaimana saya dapat merasakan kehadiran Roh Kudus? Hidup saya begini aja Sam. Kekristenan saya begini aja. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kepada saudara, Allah itu kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Hanya mereka yang mau menerima kasih itu yang dapat merasakan kasih.
Mereka, mereka yang sulit sekali merasakan kasih Bapa. Karena mereka nggak merasakan kasih seorang Bapa di bumi ini. Karena mereka nggak dapat kasih seorang Bapa di bumi ini. Mungkin mereka kurang kehadiran seorang Bapa. Mungkin Bapaknya sibuk pelayanan, sibuk bekerja. Kehadirannya kurang. Izinkan Bapa Surgawi memenuhi hati putra dan putrinya. Izinkan Bapa Surgawi menenggelamkan Bapak, Ibu, dan saya dengan kasih-Nya. Mungkin selama ini kita beranggapan bahwa baptisan air adalah suatu lambang kematian dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Dalam kasih, baptisan air adalah lambang berendam dalam cinta. Dibangkitkan dengan cinta. Agar Bapak Ibu juga dapat memerdekakan orang lain. Itulah tujuan Roh Kudus, memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya. Agar kita juga dapat memerdekakan orang lain. Mereka yang merespon panggilan ilahi, merekalah yang dapat dengan lebih mudah merasakan kasih Bapa. Mari Bapak Ibu, mari buka hati, rasakan, izinkan kasih itu mengalir. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Tuhan. Kasih-Mu mengalirlah. Kami buka hati kami Tuhan, untuk Roh Allah masuk lebih dalam. Kasih melenyapkan ketakutan. Kasih Bapa itu melenyapkan ketakutan, bukan mendatangkan penghukuman. Kita menyembah bukan agar kita takut supaya kita tidak dihukum,
Kita menyembah karena Dia adalah kasih. Terus mengalir, terus mengalir. Rasakan kehangatan. Seperti kabut, seperti embun. Saya melihat seperti embun yang pada pagi hari ini itu Roh Allah. Roh Allah berjalan-jalan. Memeluk pribadi tiap pribadi. Mereka yang hatinya haus. Mereka yang menunggu-nunggu kasih. Mereka yang haus akan firman. Mereka yang rindu akan cinta Tuhan. Pegang janjinya. Pegang janjinya. Kasih melenyapkan ketakutan. Bapak Ibu bisa berkata-kata bersama-sama dengan saya. Katakan. Katakan bersama-sama dengan saya. Roh Kudus, peluk saya. Roh Kudus, penuhi saya. Katakan. Katakan dari hati Bapak Ibu. Bapa, 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 kami sayang Bapa. Peluk saya Bapa. Peluk saya Bapa dengan kehangatan. Ya. Sebuah ketakutan-ketakutan rontok pada saat ini. Kekhawatiran-kekhawatiran terlepas pada saat ini. Rontok semuanya. Karena kasih Bapa melenyapkan ketakutan-ketakutan.
Tuhan, bawa kami lebih dalam. Bawa kami, Tuhan, ke tempat di mana Engkau berada, ke tempat di mana Engkau beristirahat. Yes, yes, ya, 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 mengalir, terus mengalir. Kasih Bapa mengalir, ya, terus, terus, rasakan, rasakan cintanya yang begitu murni, rasakan, terus mengalir, ya, menangislah, menangislah kalau Bapak Ibu ingin menangis di depan Bapak, menangislah, tertawalah, jika Bapak Ibu ingin tertawa di depan Bapak, tertawalah, ekspresikan, ekspresikan dirimu. Ekspresikan, ekspresikan kecintaan Bapak Ibu kepada Bapa. Cintamu memenuhi kami. Cintamu menguasai kami, agar kami dapat bertemu cintamu. Cintamu mengelilingi kami. Roh-Mu Tuhan hadir di sini, melimpah di tempat ini, sehingga atmosfer di mana kami berada berubah, hangat. Atmosfernya hangat, atmosfer kasih mengalir. Rasakan, rasakan ketika roh itu menyentuh kulit Bapak Ibu, rasakan detak jantungnya, rasakan detak jantungnya menempel pada tubuh Bapak Ibu, rasakan. Isi hati kami dengan cintamu. Cintamu mengelilingi kami. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia, agar Bapak, Ibu, dan saya dapat lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, sehingga mata rohmu, mata hatimu terbuka, sehingga mudah sekali melihat kasih Bapa.
1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dengan nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Bapak Ibu, perbuatlah. Pada saat ini tidak ada hari esok. Perbuatlah. Puaskan dirimu, puaskan hatimu dengan kasih Bapa. Puaskan. Jangan ditahan, jangan ditahan. Lepaskan. Lepaskan kerinduanmu. Lepaskan. Berserulah. Katakan, Bapa, aku rindu Bapa. Aku sayang Bapa. Katakan. Saya menangkap ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini haus akan kasih seorang ibu. Hubungan dengan mamahnya tidak baik. Hubungan dengan mamanya rusak. Siapapun di antara Bapak Ibu, siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, izinkan saya berdoa. Roh Kudus, Engkau hadir sebagai mama, sebagai ibu untuk putra dan putrimu. Memulihkan hati yang terluka. Bukan hanya menyembuhkan, bukan hanya memulihkan, tapi Engkau hadir sebagai seorang ibu bagi kami. Kehangatan yang tidak dapat dirasakan oleh anak-anak-Mu di tempat ini. Kasih yang kurang dari seorang ibunya di bumi ini. Pada pagi hari ini, biarlah mereka dipuaskan. Dipuaskan oleh kehadiran seorang ibu. Dipuaskan oleh kehadiran seorang mama. Mengalir. Puaskan hatimu. Luka hati terlepas. Kekecewaan. Korban perceraian terlepas. Luka hati korban perceraian, korban pertikaian orang tua. Melihat gambaran-gambaran yang tidak seharusnya dilihat. Pertengkaran orang tua.
kekerasan dalam rumah tangga. Terhapus di dalam nama Tuhan Yesus. Gambaran-gambaran itu terhapus saat ini. Terhapus dari memori-memori Bapak Ibu. Maupun memori-memori di dalam rohnya. Terhapus, terhapus. Terlepas, dicuci dengan air yang hidup. Bapak Ibu yang terkasih, rahasia kekuatan Paulus dalam pelayanannya adalah kesungguh-sungguhannya dalam menjaga hati nuraninya agar tetap dalam keadaan murni. Ia dengan setia memakai pertolongan Roh Kudus dan darah Tuhan Yesus untuk menyucikan setiap hati dari hari ke hari. Mari pada pagi hari ini kita bersungguh-sungguh memohonkan pertolongan Roh Kudus untuk menyucikan hati Bapak, Ibu, dan saya. Agar Bapak, Ibu, dan saya mendapatkan kemampuan untuk menjaga hati nurani ini agar tetap dalam keadaan murni. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Satu Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. 2 Timotius 1 ayat 3 berkata, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Sangat penting Bapak Ibu menjaga hati nurani agar tetap murni. Saya mendapatkan gambaran pada pagi hari ini sebuah kaca yang pecah. Kaca yang terpecah-pecah. Itu adalah gambaran hati. Siapapun di antara Bapak Ibu yang hatinya seperti kaca yang terpecah-pecah, izinkan roh itu, Roh Kudus, menyatukan puingan-puingan pecahan-pecahan hatimu dan membebat luka hatimu dalam kasih-Nya. Ya, hati itu mulai disusun ulang. Memori-memorinya disusun ulang.
trauma, akibat bentakan-bentakan, perkataan kasar, dipulihkan, ya, dipulihkan. Jiwa yang pecah dipulihkan. Rasakan kasihnya mengalir lebih dalam, lebih dalam. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tidak ada harapan baginya. Tubuhnya lemah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, imannya bangkit. Sehingga ketika ia menyentuh ujung jubah doa Tuhan Yesus, ada kuasa yang tidak dapat terbendung mengalir keluar, menyembuhkan luka wanita itu. Saya mendorong Bapak Ibu, bukan hanya untuk memegang ujung jubah doa Tuhan, tapi duduk di bawah kaki Tuhan. Bersandar pada Tuhan. Peluk Dia. Peluk Dia dengan kehangatan. Bapak Ibu yang terkasih, kesaksian dari hati nurani yang murni sangatlah penting di hadapan Tuhan. Bukan saja dari hati nurani orang-orang yang mungkin salah menilai kita, tetapi terutama dari hati nurani sendiri. Suara hati yang murni hanya terdapat di dalam seseorang yang hidup sepenuhnya dipimpin Roh Kudus dan yang bukan hidup lagi bagi dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus yang hidup di dalamnya. Ketika Bapak Ibu sudah tidak lagi memikirkan diri sendiri, surgalah yang memikirkan Bapak Ibu. Inilah yang memegahkan. Yaitu bahwa suara hati kita masing-masing memberi kesaksian kepada kita
bahwa hidup Bapak Ibu dan saya di dunia ini, khususnya dalam hubungan kita dan jemaat masing-masing, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah dan oleh kekuatan anugerah Allah, bukan oleh hikmat duniawi. Marilah kita sekata menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, agar kita tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Bahkan sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saya menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kita menyerahkan diri ini untuk dinilai menurut hati nurani semua orang di depan Allah. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati nurani yang bersih membuat iman Bapak, Ibu, dan saya terus-menerus mengalami pertumbuhan. Mereka yang menyembunyikan suara hatinya, yang menuduh terus-menerus akan mengalami kemunduran dalam bersekutu. Dan imannya mengalami kemerosotan karena tuduhan-tuduhan. Tuduhan suara hati tidak dapat dipadamkan dengan dalih apapun, atau ditutup-tutupi dengan berbagai aktivitas rohani yang lain. 1 Yohanes 3 ayat 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu untuk merenungkan ayat-ayat ini. Apakah hati nurani Bapak Ibu dan hati nurani saya sudah terpelihara dengan sempurna? Apakah kasih itu mengalir? Apakah kasih itu benar-benar ada di dalam hati nurani Bapak Ibu? Karena hati nurani yang sepenuhnya dikuasai Roh Kudus dapat menuntun Bapak, Ibu, dan saya untuk berjalan menurut kehendak Tuhan sepenuhnya. Apabila Bapak, Ibu, saudara semua
menyimpang dari kebenaran, maka hati nurani Bapak, Ibu, dan saya akan menuduh diri kita masing-masing. Namun apabila hati nurani hanya menuntun Bapak Ibu sesuai dengan pengetahuan akan kebenaran yang belum pernah diterima, selama pengetahuan kebenaran tentang suatu hal belum pernah diberitakan, hati Bapak Ibu tidak menuduh dan ada rasa damai sejahtera. Walaupun sebenarnya sesuatu itu sebenarnya kuranglah tepat di hadapan Allah, maka damai sejahtera itu membuat hubungan dengan Tuhan tetaplah terjaga. Tetapi bila saatnya tiba, kebenaran dibukakan dan pengetahuan Bapak Ibu semakin bertambah, apa yang dahulu tidak mengganggu di hati kita sekarang mulai mengganggu, dan baru terasa damai kembali setelah kita memohonkan pengampunan dan berjalan bersama dengan kebenaran yang baru yang datangnya dari Tuhan. Janganlah kita saling menghakimi, karena kita memiliki pengetahuan lebih dari orang lain. Terimalah tiap orang dan sesuaikan dirimu dengan keadaan hati nurani orang lain sedapat mungkin, tanpa menyalahkannya sebelum kebenaran diberitakan kepada mereka. 1 Korintus 10 ayat 25 berkata, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa memeriksanya, karena keberatan hati nurani. Janganlah menjadi batu sandungan untuk saudara-saudaramu yang belum kuat imannya dengan mempersoalkan keberatan hati nurani. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudara seimanmu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Mari kita renungkan, apakah selama ini kita mudah menghakimi oleh karena pengetahuan kita? Mari kita ambil waktu sejenak. Apakah kita mulai bisa melihat kekurangan orang lain? Apakah kita lebih mudah menghakimi daripada mengampuni? Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama. Izinkan saya menuntun Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama. Katakan hingga telingamu mendengar. Tuhan, kini kami sadar betapa dalamnya kami telah jatuh. Betapa sering kami menghakimi saudara-saudara kami.
Untuk itulah Tuhan, terimalah pertobatan kami. Ampuni kami. Rendam kami Tuhan di dalam kasih-Mu. Selidikilah kami ya Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu? Engkau Tuhan yang Maha Tahu dan yang mengenal kami. Mata-Mu Tuhan yang menjelajah ke seluruh bumi, menyelidiki hati kami. Katakan dengan iman, Tuhan, mari masuk ke dalam hati kami. Di dalam hidup kami, melahirkan manusia yang baru, manusia ilahi, manusia roh. Izinkan Roh Kudus yang menyelidiki hati nurani Bapak Ibu kuasai kami. Roh Kudus, kuasai kami. Kita adalah garam dan terang. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah garam dapat diasinkan? Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami. Bagaimana seseorang dapat mengenal Kristus? Bagaimana seseorang yang tidak percaya dapat mengenal Kristus? Apabila mereka tidak melihat Yesus keluar tampil melalui hidup kita. Bagaimana orang dapat menerima keselamatan? Bila Kristus tidak hadir
di dalam kehidupan kita. Bapa sangat mengasihi Bapak Ibu. Roh Kudus yang membimbing Bapak Ibu dan saya untuk terus tenggelam dalam kasih yang supranatural. Tuhan, saya berdoa pada pagi hari ini untuk sahabat, kerabat, saudara yang saat ini terinfeksi virus COVID-19. Saya hanya mau berkata, fokuslah kepada kasih Tuhan. Kasih Tuhan lebih besar daripada virus yang ada di dalam tubuh mereka. Kasih Tuhan lebih besar. Tuhan, ketika kami bangun pagi hari ini, kami masih bisa bernafas. Tubuh kami berfungsi dengan normal. Itu semua karena kasih-Mu. Mata yang sakit dipulihkan, dicelikan. Luka hati yang terpendam selama ini, yang tidak diketahui siapapun, dipulihkan. Karena Roh Kudus tahu. Roh Kudus tahu itu. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Biarkan anak-anak itu mendekat kepadaku, kata Tuhan. Karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Tuhan, jauhkanlah kiranya daripada kami seteru yang jahat, yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Lepaskanlah kami ya Tuhan. Mari kita sambut pagi hari ini Tuhan dengan kasih. Dan kita akhiri hari ini dengan kasih. Karena Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus adalah kasih. Mari Bapak Ibu,
Mari kita mengucap syukur. Karena Allah adalah kasih. Berserulah, berserulah dengan mulutmu, dengan lidahmu. Bersukacitalah, karena kasih-Nya sudah memenuhi Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Kami sudah menerima itu ya Tuhan. Kami sudah menerima itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Amin.